Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Rizky Hidayah Sibuan, NIM 362024. Di sini saya akan menjelaskan pasar pada masa Rasulullah. Pasar berperan sangat penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pada awalnya adalah seorang pembisnis. Demikian pula dengan Khulafaur Rasyidin dan kebanyakan sahabat. Pada usia 7 tahun, Muhammad telah diajak oleh pamannya Abu Thalib melakukan perjalanan ke negeri Sam. Dari sinilah ilmu perniagaan beliau diasah. Kemudian, sejalan dengan usianya semakin dewasa, Muhammad semakin giat berdagang, baik dengan modal sendiri ataupun bermitra dengan orang lain. Kemitraan dengan skema mudharabah dan musyarakah dapat dianggap cukup populer pada masyarakat pada waktu itu. Salah satu mitra bisnisnya adalah Khadijah, seorang wanita pengusaha yang cukup disegani di Makkah, yang akhirnya menjadi istri beliau. Berkali-kali Muhammad terlibat urusan dagang ke luar negeri, Sam, Suriah, Yaman, dan lain-lainnya, dengan membawa modal dari Khadijah. Setelah menjadi suami Khadijah pun, Muhammad juga tetap aktif berbisnis, termasuk berdagang di pasar lokal sekitar kota Makkah. B. Pasar bagi kaum muslim. Pasar yang selama ini berkembang, khususnya di Indonesia, tertuju pada upaya pemaksimalan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya semata dan cenderung terfokus pada kepentingan sepihak. Sistem tersebut nampaknya kurang tepat dengan sistem ekonomi syariah yang menekankan konsep manfaat yang lebih luas pada kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya mekanisme pasar, dan pada setiap kegiatan ekonomi itu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Selain itu pula, menekankan bahwa pelakunya selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. Realisasi dari konsep syariah itu memiliki 3 ciri yang mendasar, yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Dalam hal mekanisme pasar dalam konsep Islam akan tercermin prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam 2 perspektif, yaitu makro dan mikro. Nilai syariah dalam prinsip mikro menekankan aspek profesionalisme dan sikap amanah. Sedangkan dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelanggaran riba, dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. C. Kekuatan pasar menurut ekonomi Islam. 1. Permintaan. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Keinginan yang muncul pada konsumen sesungguhnya merupakan sesuatu yang kompleks. Dikatakan berasal dari Allah. Namun pada dasarnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini, yaitu barang yang bersangkutan, pendapatan konsumen, harga barang lain yang terkait, selera konsumen, ekspektasi atau pengharapan, masalah tujuan dalam mengkonsumsi barang. 2. Penawaran. Definisi ini menurut Ibnu Taimiyah adalah kekuatan penting dalam pasar. Sebagai ketersediaan barang yang ada di pasar, menurutnya penawaran bisa dari impor dan produksi lokal, sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. D. Keseimbangan pasar. Keseimbangan atau equilibrium menggambarkan situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran, berada dalam keadaan yang seimbang. Dengan pemahaman seperti itu, produksi dan pertukaran akan terjadi apabila pada tingkat harga tertentu kuantitas permintaan sama dengan kuantitas penawaran. Tingkat harga tertentu tersebut dikenal sebagai harga keseimbangan, sedangkan kuantitas permintaan dan kuantitas penawaran yang sesuai dengan harga tersebut disebut kuantitas keseimbangan. Konsep harga dan solusi terhadap ketidaksempurnaan bekerjanya pasar. Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga, yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Ketidaksempurnaan pasar bisa terjadi disebabkan, yang pertama, penyimpangan struktur atau bentuk organisasi pasar akan mengganggu mekanisme pasar dengan cara sistematis dan terstruktur pula. 2. Penyimpangan tidak terstruktur. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor insidental dan temporer yang mengganggu mekanisme pasar. Beberapa contoh hal ini adalah usaha sengaja menimbun untuk menghambat pasokan barang agar harga pasar menjadi tinggi. 3. Ketidaksempurnaan informasi dan penyesuaian.
Informasi merupakan hal penting karena merupakan dasar bagi pembuatan keputusan. Produsen berkepentingan untuk mengetahui seberapa besar permintaan pasar dan tingkat harganya, dan lain-lain sehingga dapat menawarkan barangnya secara akurat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.